Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan judul Semua Orang Ditarik kepada Juru Selamat yang Ditinggikan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami mendengarkannya, kami terus menyapa memanggil nama Tuhan. Oleh karena Tuhan begitu baik mengasihi dan mencintai kami sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Mari kita ikuti penjelasannya. Tidak pernah sebelumnya ada pengetahuan umum tentang Yesus seperti ketika ia digantung di salib. Ia ditinggikan dari bumi untuk menarik semua orang kepadanya. Ke dalam hati banyak orang yang menyaksikan pemandangan salib dan yang mendengar kata-kata Kristus, ada terang kebenaran yang perlu dipancarkan. Bersama Yohanes, mereka akan berseru, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ada beberapa orang yang tidak berhenti sampai mereka melihat makna misi Kristus. Sambil meneliti kitab suci, membandingkan ayat demi ayat, mereka melihat bahwa pengampunan cuma-cuma disediakan oleh Dia yang dengan kemurahan yang lemah lembut merangkul seluruh dunia. Mereka membaca nubuatan mengenai Kristus dan janji-janji yang begitu banyak mengarah pada mata air yang terbuka bagi Yehuda dan Yerusalem. Pengorbanan Kristus sebagai penebusan atas dosa adalah kebenaran agung di antara semua kumpulan kebenaran lain. Agar dipahami dengan benar dan dihargai setiap kebenaran firman Allah, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, harus dipelajari dalam terang yang memancar dari salib Golgota dan dalam hubungannya dengan kebenaran ajaib dan berpusat pada penebusan Juru Selamat. Mereka yang mempelajari pengorbanan ajaib penebus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan. Aku menghadirkan di hadapanmu monumen kemurahan besar, agung, dan menghidupkan kembali keselamatan dan penebusan. Anak Allah ditinggikan di salib Golgota. Inilah yang harus menjadi tema dari setiap pelajaran. Yesus sedang mengajak dan menarik hati dari orang-orang muda dan tua kepadanya oleh Roh Kudus. Ketika Kristus yang disalibkan dikotbahkan, kuasa Injil diperlihatkan dengan pengaruh yang dikeluarkannya ke atas orang yang percaya. Gantinya tetap mati dalam pelanggaran dan dosa, ia dibangunkan. Tinggikan manusia Golgota, lebih tinggi lagi ada kuasa dalam meninggikan salib Kristus. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami untuk kami terus merenungkan bagaimana kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami. Pengorbanan Kristus sebagai penebusan atas dosa adalah kebenaran agung di antara semua kumpulan kebenaran lainnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami,
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati, Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, di dalam menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga dan dedikasi dan sukacita, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, berikan kekuatan ekstra kesehatan kepada mereka, terlebih sukacita di dalam menjalankan segala tugas yang mereka akan lakukan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa di setiap jenjang pendidikan yang ada di daerah Nusa Tenggara. Kiranya Tuhan memberkati mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga dan dedikasi kepada guru-guru untuk memberikan tenaga waktu mereka untuk mengajar setiap siswa di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab dan bersukacita di dalam menjalankan segala tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan melalui bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Yang sedang sakit di rumah sakit, bahkan di rumah, mereka sangat membutuhkan jamahan Tuhan melalui makanan, minuman, obat yang dipergunakan. Yang di dalam kebimbangan, Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka, juga Tuhan memberkati selalu. Cukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.